Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat bila yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Telah aku tinggalkan dua pedoman kepada kalian, kata Rasulullah. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selagi antum semua berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, dijamin hidupnya tidak akan pernah tersesat. Apakah dua pedoman itu? Kitab Allah wa sunnatar rasul, yakni kitab Allah Al-Quran menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah, Al-Quran adalah merupakan sebuah pedoman dalam kehidupan manusia. Setiap kita, seandainya hidup kita, aktivitas kita, apapun itu, berdasarkan dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim yang Allah turunkan, insya Allah, Allah jaminkan hidupnya tidak akan pernah tersesat. Duru ma'al Quran haitsuma daru, berputarlah bersama Al-Quran kemanapun Al-Quran itu berputar. Setiap langkah dalam hidup kita, setiap harokatul hayat kita, setiap gerak dalam hidup kita, semuanya dari mulai kita membuka mata saat kita terbangun sampai kita terbangun kembali, maka tetaplah kita harus berdasarkan dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Sebab Al-Quran jangankan untuk diamalkan, ketika kita membacanya saja sudah menjadi ibadah. Para ulama mendefinisikan tentang Al-Quran, Al-Quran wal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fi masuhifil manqul bitawaturil muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berbentuk lembaran-lembaran yang dibukukan, yang sampai kepada kita, dan al-muta'abbadu bitilawatihi, dan dipandang beribadah saat kita membacanya. Masya Allah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka kata Rasulullah, falahu bihi hasanatun, maka baginya hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Masya Allah. Rasulullah menjelaskan dalam hadis tersebut, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Tetapi kata baginda Rasulullah, alif lam mim itu adalah alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Satu huruf, satu huruf, satu huruf. Kalau satu huruf tadi adalah satu kebaikan, dan kali kebaikan itu adalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf menjadi 10, kalau alif lam mim saja sudah 30 kebaikan buat kita. Masya Allah. Bayangkan sahabat billah, jika kita membaca Al-Quran satu surat atau satu ayat minimal, maka silahkan antum hitung satu ayat itu berapa kumpulan huruf yang ada, dikalikan 10. Makanya orang-orang di luar sana sekarang banyak yang mengadakan sebuah bisnis dengan sistem jaringan, network. Satu harus dapat 10, tiap orangnya harus dapat 10. Itu dari mana coba? Masya Allah. Jika ayat atau jika hadis yang tadi dari Rasulullah SAW, man qara'a harfan
Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, 10 kebaikan. Contoh, alif, lam, mim. Itu 3 huruf. Kalau alifnya sejadi ditulis dengan huruf Arab, alif, lam, ya, fa, ada 4 huruf dikali 10, sudah 40. Semua ke bawahnya terus seperti jaringan dalam sebuah network dalam perusahaan. Masya Allah, ketika kita menghitungnya lewat hitungan dunia. Tetapi ketahuilah, dalam hal ibadah kita haruslah diiringi, disertai dengan niat hati yang tulus dan ikhlas. Dan ketika orang ikhlas, tidak akan pernah menghitung-hitung amalan yang telah dilakukan. Akan tetapi kita akan merasa sangat kurang dari setiap amalan yang kita lakukan. Oleh karenanya, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang bersyukur tidak pernah menghitung amal baiknya, tetapi senantiasa mengkoreksi amalan dalam hidupnya, yang buruknya, yang kurang baiknya, atau yang jeleknya diganti dengan kebaikan. Mudah-mudahan Al-Quran yang jadikan kita pedoman, ketika kita membacanya saja sudah menjadikan banyak sekali kebaikan buat kita. Dari satu hurufnya 10. Coba kalau satu Quran, Masya Allah, bisa dihitung berapa kali kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu tetap berpegang teguh dalam hidup ini terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup kita menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.